Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Misalnya kita menggunakan buy limit di bawah atau buy di bawahnya ya. Kita kejar dengan masuk posisi buy. Dengan pertimbangan tentu ketika nanti mendekati level market akan ada koreksi, atau ketika range sudah terpenuhi maka dia akan memantul. Kalau kita mengejar dengan melawan market, maka jangan terus-terusan kita satu arah yang tanpa kita batasi. Misalnya masuk buy di sana di atas, kemudian turun lagi, masuk buy lagi, turun lagi, buy lagi, maka yang di atas harus dihapus. Yang kedua, jarak antara pertama dan kedua tidak lebih dari 1000 atau paling tidak di 700 ya. Tidak lebih dari 1000 ya, batasi maksimal 700. 500 boleh, 700 boleh. Antara pertama dan kedua, kedua dan ketiga tidak lebih dari 1000. Ini untuk apa? Untuk nanti melakukan recovery yang berikutnya. Makanya di awal perlu kita hitung angka lot yang kita gunakan. Kalau lot yang kita gunakan masih dalam batas yang aman, maka kita bisa gunakan dengan recovery berikutnya. Kemudian perhatikan minusnya. Walaupun kita menggunakan buy semuanya tidak masalah sebenarnya, karena dalam trading itu tidak ada yang salah, semuanya bisa kita lakukan. Tidak ada orang yang selalu benar dalam trading, karena benar atau salah dalam trading itu kita sendiri yang menentukan nantinya. Sehingga misalnya tadi marketnya bergerak turun, kita sell, kita buy. Marketnya turun lagi, kita buy lagi. Apakah boleh? Boleh saja, tidak ada larangan. Lah katanya tidak boleh melawan arus, melawan tren. Iya, itu secara umum dan biasa kita gunakan untuk swing. Yang di trading apakah tidak sama? Ya kita lihat konteksnya. Kalau ini sudah terpenuhi range harian, sudah ada level yang kuat, nah tentu akan sangat berbeda. Market akan mulai memantul di sana. Ya, misalkan turun lagi, buy lagi. Ini usahakan salah satu harus sudah ditutup. Dari pergerakan yang ada ini kita selalu monitor minus tidak boleh lebih dari 20%. Minus itu tidak boleh lebih dari 20% modal. Dari situ nanti akan ketemu, oh ternyata yang jauh ini berpotensinya lama, sehingga kita tutup. Ternyata turun lagi, ya tidak masalah. Yang penting kita sudah terbiasa dengan latihan. Semuanya bagaimana kita menguji, bagaimana kita melatih, bagaimana kita melakukan pengalaman di sana. Kalau sudah berpengalaman panjang, tidak ada yang salah. Walaupun kita gunakan full margin pun tidak ada masalah. Dengan catatan tentu sudah punya pengalaman di situ, sudah punya batasan yang menjadi bagian dari penyelamatan kita. Yang paling penting minus itu harus betul-betul kita perhatikan. Karena kalau kita minus sudah 60% misalnya, minus sudah 60% modal, kita tidak punya pengalaman, tidak punya skill di sana, maka ini potensi bangkrut akan makin dekat. Potensi untuk MC semakin dekat. Apakah kita bisa menggunakan seperti ini? Boleh saja. Termasuk kita melawan dan berbalik pun boleh saja. Kita masuk buy, kemudian habis itu sell 0,1, 0,2, boleh saja seperti ini. Tidak ada yang salah, asalkan kita betul-betul sudah punya pengalaman di sana, sudah punya teknik, punya strategi untuk mengatasi. Harus sudah punya rencana yang jelas kalau nanti ternyata marketnya berbalik naik. Tidak masalah, berbalik naik pun kalaupun kita biarkan masih ada batasan di sini, masih ada tahanan di sini, sehingga kerugian itu 0,1 ya, 0,1 mulai dari sini 0,1, karena yang 0,1 ditahan di sini. Nah setelah itu nanti baru kita lihat marketnya ini seperti apa, apakah sudah tren terpenuhi, apakah berada di puncaknya, apakah akan mulai berbalik dan sebagainya. Itu nanti betul-betul harus kita baca secara menyeluruh. Jadi tidak hanya bermain angka, tetapi juga perhatikan di levelnya ya. Saya lebih cenderung ke level-levelnya. Contoh yang tadi ya, misalnya begini ya,
walaupun ini kita sudah terjadi ya. Di awal misalkan jenengan terjebak itu, coba komunikasi, nanti kita akan berikan petunjuknya. Misalkan, Pak, ini saya posisi buy limitnya kena di sini ya, ini kira-kira seperti apa ya peluang dan potensinya. Nanti akan saya coba buatkan pemetaannya, simulasinya, ambil posisi sell di mana, posisi buy-nya di mana, close-nya di mana. Satu, memberikan edukasi, mungkin jenengan bisa banyak belajar di sana. Yang kedua, memberikan motivasi, semangat di dalam kita mengalami minus gitu ya, mengalami floatingnya, sehingga ada penyemangat, ada mental yang kuat untuk menghadapi. Akan sangat berbeda kalau kita sendirian, tidak punya bekal di sana. Yang kita amati, yang kita lakukan, minus itu bahkan tidak ketemu kira-kira potensinya mau kemana gitu ya. Oke, selanjutnya saya banyak belajar dari level-levelnya. Kalau misalkan di sini sudah tersentuh buy-nya ya, buy-nya, biasanya saya menggunakan level di bawahnya. Ada sumbu di sini, ini ada sumbu, saya taruh di bawahnya untuk sell stopnya. Saya gunakan sell stop dengan lot 2 kalinya ya, misalkan 0,4. Sudah. Ini pun terkadang saya tidak menunggu hingga berjam-jam ya, saya lebih cenderung masuk dan exit dengan cepat ya, tetapi lotnya agak kita naikkan ya. Orang bilang mungkin A, B, C atau asal biru close ya, tidak menjadi masalah. Biru itu bagian dari profit kita. Yang penting kita bisa konsisten, bisa nyaman, kita bisa jalankan dengan baik, tidak masalah. Daripada untung besar habis itu besok habis, hilang, tidak ada gunanya. Kita hanya dikasih harapan palsu, di PHP kecil. Tapi kalau kita konsisten, kalau kita bisa terus menerus lakukan dengan baik, aset akan bertambah ya. Persetan dengan nyinyiran orang, karena yang kita lakukan sendiri kita yang tahu ya. Jadi kalau misalnya kita lakukan dengan baik, kita menjalani dengan nyaman, profit walaupun bagi orang lain kecil, bagi kita sudah cukup, tidak masalah. Kita sendiri yang mengukur nantinya. Nah, biasanya saya gunakan di bawahnya level ini, saya gunakan untuk antisipasi. Antisipasi itu kalau nanti dia merosot ke bawah. Kalau ternyata dia koreksi naik, sudah profit, ya sudah, kita tutup semua. Termasuk ketika kita memanfaatkan yang di atas. Termasuk ketika kita manfaatkan yang di atas. Di sini ada level misalkan di sini. Nah, ketika di level di sini kita menunggu di bawahnya, atau kita gunakan sell stop di sini. Misalkan kita gunakan sell stop. Nah, ketika sell stop ini tersentuh, maka artinya stopnya akan hilang menjadi sell. Yang kita pertimbangkan adalah bagaimana mengantisipasi ketika market ini berbalik naik.